Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam, AP Reguler 2. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang sistem ekonomi Indonesia. Sistem perekonomian di Indonesia adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya, baik untuk perorangan ataupun instansi di negara itu. Perbedaan utama antara suatu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain yaitu bagaimana cara sistem itu mengelola faktor produksinya dalam beberapa produksi, sementara dalam sistem lainnya semua faktor tersebut dikuasai oleh pemerintah. Sistem perekonomian diterapkan oleh negara Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan Indonesia harus berpedoman pada Pancasila, sehingga secara normatif Pancasila dan Undang-Undang 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Tujuan sistem perekonomian Indonesia merujuk pada kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahwa tujuan bangsa adalah untuk menunjukkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan hal yang mendasar tujuan pembangunan sistem perekonomian Indonesia. Hal ini membuat secara umum tujuan ekonomi Indonesia mengikuti ide-ide sebagai berikut: meningkatkan pendapatan per kapita negara, perencanaan pembangunan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan taraf hidup penduduk secara serta menyertakannya, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan investasi, dan menurunkan angka kemiskinan, menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun penerapan sistem perekonomian Indonesia dengan dasar penerapan sistem perekonomian Pancasila yang menjadi acuan dasar keseluruhan perekonomian Indonesia negara sebagai yaitu penerapan adanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, merujuk pada aturan dan undang-undang resmi negara yang merujuk pada aturan mengatakan hal-hal yang dianggap penting serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak diatur oleh negara. Karenanya negara memimpin peran penting dalam menciptakan badan usaha milik negara atau BUMN. Adanya koperasi. Badan koperasi adalah salah satu bentuk implementasi dari sistem perekonomian Indonesia, yakni Pancasila. Setiap badan koperasi didirikan dengan tujuan usaha kolektif yang memakai dasar asas kekeluargaan. Adanya serikat pekerja. Selain adanya BUMN dan juga koperasi, maka ada juga serikat pekerja yang diharapkan akan mampu meminimalisir, memantau dan mengantisipasi kemungkinan adanya penyelewengan
atau eksploitasi dan sumber daya, dan hal ini sumber daya manusia. Adapun karakteristik sistem ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah kegiatan bersama atau gotong royong yang lebih fokus dalam mengedepankan ikatan kekeluargaan. Negara menguasai berbagai cabang produksi, sifatnya strategis dan penting untuk banyak orang. Alasan negara untuk menguasai cabang produksi yang strategis di tanah air adalah demi kemakmuran rakyat. Terdapat beberapa komponen sistem ekonomi campuran yang diterapkan pada sistem ekonomi Pancasila. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara dan masyarakat harus kontinu dan ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia harus mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta secara umum agar terhindar dari praktik penipuan, monopoli, dan mafia perdagangan. Tujuannya untuk menciptakan keadilan pada masyarakat. Dan cukup sampai situlah pemaparan materi tentang sistem perekonomian Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.